Kabar gembira untuk warga lanjut usia 60 tahun. Di tahun 2026 ada bantuan besar yang bisa mencapai Rp3.000, tapi tidak semua orang otomatis mendapatkannya. Siapa saja yang berhak dan bagaimana cara mendapatkannya? Banyak yang masih belum tahu detail pentingnya. Jangan sampai Anda ketinggalan, simak sampai akhir. Agar Anda tidak melewatkan informasi penting tentang bantuan dan keuangan Anda, klik subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru. Akhirnya ada kabar gembira yang benar-benar nyata untuk semua warga lanjut usia berusia 60 tahun ke atas di Indonesia. Jika dalam beberapa tahun terakhir Anda merasa bahwa pemerintah terus mengambil lebih banyak dari Anda dan memberikan lebih sedikit kembali, maka hari ini Anda akan merasa sangat senang. Karena mulai tahun 2026 berlaku peraturan-peraturan baru di Indonesia yang dirancang khusus untuk memberikan keringanan finansial yang signifikan bagi para pensiunan dan warga lanjut usia. Dan yang terbaik dari semuanya adalah banyak orang lanjut usia yang benar-benar memiliki kesempatan untuk menerima tambahan hingga Rp3.000 tanpa harus memenuhi persyaratan khusus yang sulit dipenuhi. Tetaplah menonton video ini hingga akhir, karena setiap informasi yang kami bagikan hari ini bisa langsung masuk ke kantong Anda. Banyak warga lanjut usia di Indonesia yang telah menderita dalam beberapa tahun terakhir di bawah tekanan finansial yang sangat besar. Inflasi telah secara dramatis mengurangi daya beli uang pensiun. Biaya energi melonjak tajam. Harga-harga bahan makanan hampir 2 kali lipat di banyak kategori. Dan pada saat yang sama, banyak orang lanjut usia yang merasa bahwa puluhan tahun kerja keras dan kontribusi mereka kepada masyarakat tidak mendapat penghargaan yang cukup. Namun kini, perubahan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pemerintah telah menyadari bahwa tindakan segera sangat diperlukan, dan langkah-langkah baru mulai 2026 adalah sinyal jelas bahwa situasi para pensiunan dan warga lanjut usia akhirnya ditangani dengan serius. Namun mengapa perbaikan-perbaikan ini datang tepat pada tahun 2026? Jawabannya terletak pada kesadaran politik yang terus berkembang mengenai situasi generasi yang lebih tua di Indonesia. Semakin banyak studi dan laporan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa proporsi yang sangat mengkhawatirkan dari para pensiunan hidup dalam kemiskinan atau berisiko mengalami kemiskinan di hari tua meskipun telah menjalani kehidupan kerja yang panjang. Temuan-temuan ini telah menciptakan tekanan publik yang luar biasa, yang akhirnya memaksa pemerintah untuk bertindak. Dan kabar baiknya adalah langkah-langkah yang telah diputuskan bukan hanya bersifat simbolis, melainkan membawa manfaat finansial yang konkret dan nyata bagi jutaan orang di Indonesia. Salah satu aspek terpenting dari peraturan baru ini adalah peningkatan signifikan pada tunjangan dasar bagi warga lanjut usia. Tunjangan ini menentukan hingga tingkat pendapatan berapa seseorang tidak perlu membayar pajak penghasilan. Dengan menaikkan tunjangan ini, jutaan pensiunan di Indonesia akan membayar pajak yang jauh lebih sedikit atau bahkan sepenuhnya bebas dari kewajiban pajak. Artinya, di akhir setiap bulan, lebih banyak uang akan tersisa di kantong Anda, tanpa Anda harus melakukan apapun untuk itu. Bagi banyak orang yang pensiunnya sudah sangat terbatas, keringanan ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain keringanan pajak, mulai 2026 juga ada peningkatan signifikan pada subsidi bagi orang lanjut usia yang bergantung pada bantuan pemerintah. Besaran program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya yang sebelumnya tidak cukup bagi banyak warga lanjut usia untuk menutupi biaya hidup yang meningkat akan dinaikkan secara signifikan. Artinya,
Orang-orang yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka tetapi hanya menerima pensiun kecil akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari pemerintah. Ini adalah koreksi yang sudah lama tertunda dari sebuah sistem yang di masa lalu telah gagal banyak orang lanjut usia. Namun, mari kita sampai pada poin yang paling banyak diminati oleh banyak dari Anda, yaitu bagaimana sebenarnya cara menerima hingga 3.000. Jumlah ini bukan angka khayalan, melainkan berasal dari kombinasi beberapa tunjangan dan subsidi yang akan tersedia mulai 2026 dan yang banyak orang yang berhak belum mengetahuinya atau belum mengajukan permohonannya. Ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia bahwa miliaran rupiah dalam bentuk tunjangan negara setiap tahunnya tidak diklaim karena mereka yang berhak tidak tahu bahwa uang itu adalah hak mereka. Dengan informasi yang tepat dan cara bertindak yang benar, Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak menyia-nyiakan Rp1 pun yang menjadi hak Anda secara sah. Sumber pertama dari keringanan finansial ini adalah subsidi biaya energi baru khusus untuk warga lanjut usia. Mengingat masih tingginya harga listrik di Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan subsidi khusus bagi orang lanjut usia yang membantu menanggung biaya listrik dan air. Subsidi ini bisa mencapai beberapa ratus ribu rupiah per bulan tergantung pada situasi pribadi dan kondisi tempat tinggal, terutama para pensiunan yang tinggal di rumah dengan insulasi buruk atau karena keterbatasan kesehatan memerlukan suhu ruangan yang lebih tinggi, bisa sangat diuntungkan dari subsidi ini. Kabar baiknya adalah proses pengajuan subsidi ini telah disederhanakan secara signifikan dan dalam banyak kasus bahkan bisa dilakukan secara online. Sumber kedua dari keringanan finansial adalah tunjangan perawatan yang telah ditingkatkan. Meskipun Anda sendiri belum memerlukan perawatan, sebagai anggota keluarga yang merawat, Anda bisa mendapatkan dukungan finansial yang sangat besar. Besaran uang perawatan akan meningkat secara signifikan mulai 2026 dan sekaligus diperkenalkan tunjangan bantuan baru yang menguntungkan anggota keluarga yang merawat orang yang mereka cintai di rumah. Jika Anda merawat anggota keluarga di rumah, Anda mungkin berhak atas tunjangan yang bisa secara signifikan meningkatkan situasi finansial Anda sendiri. Sangat worth it untuk menghubungi kantor dinas sosial setempat atau pusat konsultasi untuk mengetahui tunjangan apa saja yang menjadi hak Anda secara spesifik dalam situasi Anda. Komponen penting ketiga adalah perbaikan peraturan bantuan perumahan bagi orang lanjut usia. Bantuan perumahan adalah dukungan pemerintah yang membantu orang-orang dengan penghasilan rendah dalam menanggung biaya sewa mereka. Mulai 2026, lingkup mereka yang berhak akan diperluas secara signifikan dan jumlahnya akan meningkat secara nyata. Banyak pensiunan yang sebelumnya berada tepat di atas batas penghasilan sehingga tidak berhak mendapat bantuan perumahan, kini untuk pertama kalinya akan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan bantuan ini. Di saat biaya sewa di banyak kota Indonesia semakin menggerogoti sebagian besar pensiun, bantuan perumahan bisa menjadi keringanan finansial yang sangat menentukan. Sumber keempat dari dukungan finansial yang masih banyak tidak diketahui oleh warga lanjut usia adalah berbagai subsidi dan keistimewaan lokal yang diperluas mulai 2026. Banyak kota dan kabupaten di Indonesia menawarkan kepada orang lanjut usia diskon dan subsidi khusus, misalnya untuk transportasi umum, untuk kegiatan rekreasi, untuk alat bantu medis, dan masih banyak lagi. Tunjangan-tunjangan ini sering tidak dipromosikan dengan baik sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Mulai 2026, layanan dukungan lokal ini akan diperluas secara signifikan dan dibuat lebih mudah diakses di banyak daerah di Indonesia. Sangat worth it untuk menghubungi administrasi desa atau kota Anda atau pusat konsultasi lansia setempat untuk mengetahui tunjangan spesifik apa yang tersedia di daerah Anda.
Aspek lain yang sangat penting dari peraturan baru mulai 2026 adalah peningkatan peluang bagi para pensiunan untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa membahayakan pensiun mereka. Sebelumnya, batas penghasilan tambahan sangat membatasi bagi banyak pensiunan. Siapapun yang mendapat terlalu banyak tambahan berisiko mengalami pemotongan pensiunnya yang menghalangi banyak orang untuk sesekali melakukan pekerjaan kecil. Mulai 2026, peraturan-peraturan ini akan dibuat jauh lebih fleksibel sehingga orang lanjut usia lebih mudah memiliki kesempatan untuk menambah penghasilan mereka melalui pekerjaan sesekali atau kontrak-kontrak kecil tanpa harus menanggung kerugian finansial. Ini memberikan para warga lanjut usia tidak hanya lebih banyak fleksibilitas finansial, tetapi juga lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi banyak pensiunan, pertanyaan tentang iuran BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya juga merupakan topik yang penting. Sebelumnya, para pensiunan di Indonesia harus menghabiskan sebagian besar pensiun mereka untuk premi kesehatan dan asuransi. Mulai 2026 akan ada keringanan penting di sini. Kelompok-kelompok tertentu dari para pensiunan, terutama mereka yang berpenghasilan pensiun lebih rendah, akan mendapat manfaat dari tarif premi yang lebih rendah atau tidak lagi harus membayar komponen premi tertentu. Ini mungkin tampak seperti jumlah kecil pada pandangan pertama, tetapi dihitung sepanjang tahun, keringanan ini bisa berjumlah beberapa ratus ribu rupiah yang kemudian tersedia bagi Anda untuk pengeluaran lainnya. Penting juga untuk dipahami bahwa banyak dari tunjangan dan subsidi baru tidak akan dibayarkan secara otomatis. Di Indonesia sayangnya sering berlaku prinsip bahwa tunjangan harus dimohonkan dan bahwa siapa yang tidak meminta juga tidak mendapat apa-apa. Artinya, Anda harus aktif untuk memastikan bahwa semua tunjangan yang menjadi hak Anda benar-benar Anda terima. Langkah pertama untuk itu adalah mendapatkan informasi secara komprehensif tentang tunjangan apa yang secara konkret menjadi hak Anda. Kunjungi kantor-kantor BPJS, Dinas Sosial, atau Pusat Layanan Terpadu setempat, hubungi Pusat Konsultasi Konsumen, atau manfaatkan layanan konsultasi dari organisasi-organisasi lansia di dekat Anda. Ada banyak narasumber yang kompeten yang bisa membantu Anda secara gratis dalam mengidentifikasi dan mengajukan permohonan untuk semua tunjangan yang menjadi hak Anda. Bagi mereka di antara Anda yang belum memanfaatkan semua tunjangan pemerintah yang tersedia, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tinjauan komprehensif atas situasi finansial Anda. Terkadang hanya satu kunjungan ke pusat konsultasi sudah cukup untuk mengetahui bahwa Anda berhak atas tunjangan yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Dan ketika tunjangan-tunjangan ini dijumlahkan, dengan cepat bisa terkumpul jumlah yang secara signifikan memperbaiki anggaran bulanan Anda. 3.000 yang kami bicarakan dalam video ini bukan jumlah yang utopis, melainkan jumlah yang realistis yang berasal dari kombinasi berbagai tunjangan, subsidi, dan penghematan pajak yang akan tersedia mulai 2026 bagi mereka yang memenuhi syarat. Bicarakan juga dengan teman, tetangga, dan anggota keluarga Anda tentang peluang-peluang ini. Sangat mengejutkan betapa banyak orang lanjut usia di Indonesia yang tidak mengetahui tunjangan yang menjadi hak mereka. Mungkin Anda mengenal seseorang yang benar-benar membutuhkan setiap rupiah dan yang bisa sangat diuntungkan dari informasi ini. Bagikan video ini, ceritakan tentangnya di lingkungan Anda, dan dengan demikian bantu memastikan sebanyak mungkin orang bisa mendapat manfaat dari peraturan baru mulai 2026.
karena uang yang menjadi hak Anda seharusnya benar-benar sampai kepada Anda dan tidak hilang dalam sistem birokrasi. Peraturan baru mulai 2026 juga merupakan sinyal penting dari penghargaan terhadap generasi yang lebih tua di Indonesia. Selama beberapa dekade, para pensiunan dan warga lanjut usia melalui kerja keras, pembayaran pajak, dan kontribusi sosial mereka telah membangun negeri ini dan menjadikannya seperti sekarang. Sudah seharusnya dan tepat bahwa di hari tua mereka mendapatkan keamanan finansial dan dukungan yang pantas mereka dapatkan. Dan meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar meningkatkan situasi semua pensiunan dan warga lanjut usia di Indonesia secara berkelanjutan, langkah-langkah mulai 2026 adalah langkah penting ke arah yang benar. Ingat juga bahwa perencanaan keuangan di hari tua bukan urusan sekali selesai, melainkan proses yang berkelanjutan. Peraturan dan tunjangan berubah secara teratur dan penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Subscribe channel ini agar Anda tidak melewatkan informasi penting yang bisa mempengaruhi situasi finansial Anda sebagai pensiunan atau warga lanjut usia di Indonesia. Kami akan secara rutin menginformasikan kepada Anda semua perubahan dan berita yang relevan, agar Anda selalu tahu tunjangan apa yang menjadi hak Anda dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya secara optimal. Penting juga bahwa Anda bersikap cermat dan berhati-hati saat mengajukan permohonan tunjangan. Sayangnya, selalu ada penipu yang mencoba menipu orang lanjut usia dengan janji-janji palsu tentang pembayaran yang cepat dan mudah. Tunjangan pemerintah yang resmi tidak pernah ditawarkan oleh orang-orang yang tidak dikenal melalui telepon atau di depan pintu rumah. Selalu hubungi tempat-tempat resmi seperti BPJS, Dinas Sosial, atau pusat layanan konsultasi yang diakui. Dan jika seseorang berjanji kepada Anda bahwa dengan imbalan tertentu ia bisa mengajukan permohonan tunjangan untuk Anda yang katanya tidak bisa Anda ajukan sendiri, bersikaplah sangat skeptis, karena dalam kebanyakan kasus, Anda bisa mengajukan semua tunjangan secara gratis sendiri atau dengan bantuan pusat konsultasi resmi. Pesan dari video ini sederhana dan jelas. Ada perbaikan finansial yang nyata dan konkret bagi warga lanjut usia di Indonesia mulai 2026. Perbaikan-perbaikan ini adalah hasil dari bertahun-tahun tekanan dan upaya untuk lebih banyak keadilan bagi generasi yang lebih tua. Dan mereka bisa membuat perbedaan yang nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Kemungkinan untuk menerima tambahan hingga 3.000 bagi banyak pensiunan dan warga lanjut usia bukan sebuah mimpi, melainkan prospek yang realistis, yang dengan informasi dan tindakan yang tepat benar-benar bisa dicapai. Gunakan kesempatan ini, cari informasi, ajukan permohonan Anda, dan jangan biarkan uang yang secara sah menjadi hak Anda berlalu begitu saja. Tinggalkan di kolom komentar pengalaman apa yang Anda miliki sebelumnya dengan tunjangan pemerintah di Indonesia dan apakah Anda sudah mendengar tentang peraturan baru mulai 2026. Pengalaman dan pertanyaan Anda membantu kami untuk dalam video-video mendatang dapat lebih tepat membahas topik-topik yang benar-benar relevan bagi Anda. Bersama-sama, kita bisa memastikan bahwa sebanyak mungkin warga lanjut usia di Indonesia mendapatkan dukungan yang pantas dan yang menjadi hak mereka. Karena setelah kehidupan yang panjang dan penuh kerja keras, Anda lebih dari layak mendapatkan dukungan ini.